Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmi Reski dengan NIM 210 211 50008 Arsitektur kelas 01A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hasanah teori arsitektur sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah teori dasar arsitektur. Selama ini dikenal 3 hasanah teori yang diakui ada dalam dunia arsitektur. Pertama adalah teori tentang arsitektur yang bersifat memaparkan tentang arsitektur menurut posisi teoritis arsitek dan paradigma yang dianutnya. Paradigma dalam arsitektur. Di dalam paradigma itu pasti akan terdapat yang pertama, teori yang sudah terbukti tidak dapat difalsifikasikan dan terbukti dengan pengamatan. Yang kedua, teori yang sudah terbukti tidak dapat difalsifikasikan namun belum terbukti dengan pengamatan. Dan yang ketiga, teori yang belum terbukti kebenarannya. Paradigma arsitektur kritis. Dilema yang dihadapi dalam dunia arsitektur melalui kritik Habermas adalah munculnya kutub pemikiran arsitektur yang bersifat empiris analitis, arsitektur yang bersifat historis hermeneutis, dan arsitektur yang kritis emansipatoris. Konsekuensi dari paradigma itu adalah munculnya kategori teori yang khas bagi masing-masing sudut pandang. Arsitektur dalam paradigma empiris analitis merupakan arsitektur objektif yang bebas nilai. Arsitektur dalam paradigma historis hermeneutis merupakan arsitektur subjektif yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, merupakan ekspresi jati diri manusia yang mengundang untuk dipahami. Arsitektur dalam paradigma ilmu tindakan merupakan arsitektur subjektif yang syarat dengan pemikiran kritis dan muatan nilai ke arah cita-cita etis, pembebasan manusia dari segala belenggu yang membatasi kemerdekaannya. Nah, dari pemaparan tadi terkandung pemahaman bahwa terjadi pergeseran mendasar dari paradigma kerjanya yaitu Marx ke arah paradigma komunikasi Habermas. Menurut paradigma kerja, berarsitektur adalah bekerja. Ada hasil kerja yang berada di luar kerja itu sendiri, sedangkan menurut paradigma komunikasi, berarsitektur adalah berkomunikasi, berproses, dan produk kegiatan komunikasi saling melekat. Yang kedua yaitu teori di dalam arsitektur, yang berupa teori apa saja yang digunakan oleh para arsitek dalam praktik profesionalnya. Contoh bangunan. Perlu diketahui bahwa meskipun setiap arsitektur adalah bangunan, tetapi tidak semua bangunan dapat dikatakan sebagai arsitektur. Menurut Feynman Guibert 1988, perbedaan antara arsitektur dengan bangunan tidaklah mudah untuk dirumuskan. Barangkali lebih mudah dikenali daripada dirumuskan. Arsitek harus menentukan salah satu dari sejumlah teknik dan teori yang sesuai untuk dipergunakan pada sebuah proyek atau bangunan yang dirancang. Para arsitek harus menguasai keanekaragaman yang luas mengenai teknik-teknik perancangan dan mengetahui kapan dan di mana teknik-teknik itu harus mereka gunakan dengan tepat. Contohnya yaitu Sydney Opera House yang dibangun oleh arsitek John Ottons 1974 di Sydney, Australia.
Citra yang diterapkan pada The Sydney Opera House adalah citra kapal layar di pelabuhan Sydney dan Opera House yang dirancang dengan sebuah struktur shell yang menggambarkan layar-layar yang menggelembung. Yang ketiga, teori arsitektur, yaitu teori yang khas dengan arsitektur, namun mirip dengan teori atom atau teori gravitasi yang muncul dalam ilmu fisika. Pernyataan-pernyataan tentang arsitektur. Arsitektur menurut Oswald Medes Angers. Yang pertama, penetapan kedudukan arsitektur dalam spektrum pengetahuan. Arsitektur sebagai ilmu, sebagai seni, atau sebagai keduanya. Yang kedua, nampak perbedaan antara arsitektur dengan bangunan, tetapi itu bukanlah perbedaan dalam hal kedudukan arsitektur yang lebih tinggi ketimbang bangunan, tetapi memang keduanya tidak mungkin untuk dibandingkan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan konsekuensi yang harus ditempuh terkait dengan tema dan tujuan arsitektur dan bagaimana semestinya arsitektur itu dihadirkan. Yang keempat, penegasan pengertian tentang arsitektur dalam kaitannya dengan fungsi. Kemudian arsitektur menurut Mangun Wijaya. Kunci di dalam menjelaskan tentang apa itu arsitektur adalah terletak pada kata-kata guna dan citra, di mana guna itu lebih menunjuk pada segi keterampilan atau kemampuan, sedangkan citra lebih menunjuk pada tingkat kebudayaan. Kemudian arsitektur menurut Vitruvius. Teori yang sangat mendasar dalam Vitruvianism adalah adanya saling keterkaitan antara tiga faktor utama dalam arsitektur, yaitu kekokohan firmitas, kenyamanan utilitas, dan keindahan fenistas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.